A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Dan kita sebelum masuk tema kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang berita-berita viral terlebih dahulu yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang pertama, kita ada berita viral tentang Richard Eliezer ya, yang bebas bersyarat sejak 4 Agustus. Wah, ini coba kita lihat dulu beritanya nih, Masya Allah. Eliezer hanya menjalani 1 tahun pidana penjara dari total vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara yang sebelumnya diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti, cuti bersyarat merupakan hak setiap narapidana. Richard dinilai telah memenuhi berbagai persyaratan dan mendapatkan cuti bersyarat ini sejak 4 Agustus 2023 sampai 13 Januari 2024. Selama masa cuti bersyarat, Richard akan diawasi oleh Ditjenpas dan diberlakukan wajib lapor secara berkala. Status Richard yang sebelumnya sebagai narapidana saat ini berubah menjadi klien pemasyarakatan. Ya Ustadz Maulana, kita komentari sedikit nih beritanya. Jadi bicara masalah tentang kesempatan kedua yang diberikan nih. Karena memang kan awalnya kan vonisnya ini kan jatuh kan memang dia bersalah dan dia di penjara harusnya gitu. Sekarang dibebaskan nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, seorang yang muslim, mukmin itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ketika seseorang melakukan kesalahan lalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka dari sini juga insya Allah mudah-mudahan atas apa yang menimpanya jadi pembelajaran. Sehingga mohon maaf langsung diingatkan, setiap segala sesuatu selain mencari pembelajaran dari atas apa yang pernah dilakukan untuk jauh lebih baik, sekali lagi untuk jauh lebih baik, maka dikatakan tidak akan mungkin jatuh di lubang yang sama. Karena kenapa? Dia mengambil hikmah atas apapun yang dilakukan yang terdahulu, makanya menjadi lebih hati-hati. Masya Allah. Nah ini bicara masalah tentang kesalahan nih buat jamaah Islam itu indah. Mungkin sebelum kita lanjut ya membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah juga untuk melihat sebuah berita viral yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Kalau gitu sama-sama langsung aja kita saksikan. Ini dia. Ya inilah ya hidup, Masya Allah luar biasa. Dunia nih, dunia, kita bicara dunia ini kadang-kadang kita suka bertanya-tanya. Apalagi mohon maaf ya buat semuanya, tanpa menggurui, kalau kita udah tahu orang ini memang udah salah besar tapi kok bisa lolos dari hukuman, atau mungkin orang yang seharusnya memang dihukumnya lebih berat kok tiba-tiba mendapatkan keringanan. Nah ini kan bicara masalah dunia, bagaimana dengan akhirat? Nah hari ini kita bahas nih, Masya Allah, dunia bisa lolos tapi di akhirat kita nggak tahu ya. Temanya adalah masa hukuman di akhirat dapat potongan juga nggak ya? Aduh, sebelumnya kita akan mendengarkan juga nih dari guru kita Ustadz Syam ya, Ustadz Syam Monejin nih. Zaman sekarang ini banyak banget ya Ustadz Syam ya, orang yang mungkin lolos dari berbagai hukuman di dunia. Di dunia akibat kesalahan yang dilakukan di dunia. Nah tapi bagaimana kalau seandainya nanti Allah nih punya aturan sendiri untuk orang-orang yang ini? Mungkin izin penjelasannya, silahkan. Baik, jamaah yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, silahkan dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Zalzalah atau biasa juga disebut Surah Al-Zilzal, mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-Zalzalah salah satu surah yang turun Makkiyah ataupun turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Surah ini juga berisi tentang gambaran hari akhir atau di mana bumi ini telah berakhir, dunia ini telah berakhir dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan manusia disertai sebelumnya adalah kehancuran di atas muka bumi ini. Lalu dikumpulkannya kembali manusia ini guna apa? Guna menggambarkan ataupun memperlihatkan dihisab seluruh amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang beramal ataupun melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji zarrah pun itu kebaikan itu pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sekecil apapun keburukan itu, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Tertarik dan menarik kalimat ataupun kata daripada zarrah ini. Zarrah ini bukan menggambarkan suatu benda. Jadi kalau ada berbagai penafsiran dari misalnya Ibni Abbas radhiyallahu anhu mardhahuma mengatakan bahwa zarrah itu artinya adalah kepala daripada semut merah. Kemudian dikatakan dia adalah debu yang berterbangan. Kemudian daripada Ats-Tsalabi mengatakan bahwa zarrah itu adalah ketika di siang hari ada satu ruangan yang gelap, kemudian ada cahaya matahari yang masuk, debu yang berterbangan kelihatan daripada bayangan cahaya ini, itulah yang disebut dengan zarrah. Intinya kata zarrah tidak menunjukkan suatu benda, tapi menunjukkan sesuatu yang sangat kecil yang bisa dipahami oleh manusia. Berarti sekecil apapun kebaikan itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bebas kita terjemahkan bahwa sekecil apapun kesalahan itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ada orang-orang yang berkuasa yang bisa menutupi kesalahannya dengan uang. Di dunia ada orang-orang berkuasa mungkin yang bisa menutupi kesalahannya dengan jabatannya. Tapi di depan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi raja di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua rata, semua sama dan semua akan ada balasannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang bertaubat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Ya, Sama-sama. berkaitan dengan tadi nih bagus banget ya, bicara masalah tentang apa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kan berkaitan dengan ini Ustaz ya, pengadilan di akhirat. Ya, Pengadilan di akhirat ini. Pengadilan di akhirat ini nanti kan kita kan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Dari masing-masing semua bahkan berkelompok-kelompok dari nabinya masing-masing termasuk dari Nabi Adam dong Ustaz. Mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya nabi-nabi berikutnya. Namanya gini, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, karena kita percaya adanya namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ketika hari perhitungan itu datang, manusia dikelompokkan, digiring di pada masyar. Dan daripada masyar itu, mereka pada manusia, umat manusia waktu itu akan mendatangi Nabi Adam. Seterusnya nabi-nabi berikutnya untuk bagaimana nih, daripada kita ini menunggu terus. Ini biasanya kalau ada tersangka diamankan dulu di kantor polisi, terus menunggu masa pengadilannya. Itu masa yang, aduh kapan sih aku mau diadili nih, sehingga mereka pada berangkat ke Nabi Adam dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini akan bersatu? Manusia akan terbagi. Ada yang lolos tanpa hisab, ada yang ringan hisabnya, ada yang berat hisabnya, tergantung dari perbuatannya. Intinya semua akan mempertanggungjawabkan dengan masing-masing sekecil apapun. Masya Allah, jazakallah khair. Nah jamaah, Masya Allah luar biasa ya buat jamaah Islam Tindak yang ada di rumah ini, Masya Allah. Kalau kita ngelihat ya pengadilan di dunia ini kita lihat tuh, kita nonton TV sampai berbulan-bulan, udah kayak sinetron berapa episode gitu. Masya Allah luar biasa. Ya, ini kalau kita nonton ini kayaknya nggak kelar-kelar. Datengin saksi, ya kan? Terus udah saksi semua segala macam, bolak-balik, masih nggak puas, naik
banding. Nah, nanti nih Ustadz Ahmad kan mau izin nih. Nah, ini kita juga butuh penjelasan dari guru-guru kita tentang pengadilan di akhirat nanti. Apakah nanti waktu di pengadilan akhirat ini bisa lebih cepat waktunya atau justru malah lebih sangat lama? Karena nanti kan orang-orang yang mungkin ya korban-korban dari perbuatan kita ini akan dipanggilkan satu persatu menghadap ya sama Allah Subhanahu wa taala semua. Mohon izin penjelasannya bagaimana nih Ustadz Ahmad kan? Fadhal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keadaan yaumul hisab nanti ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang datang daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yujma'ullahu al-awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum. Qiyaman arba'ina sanatan sakhisatan absaruhum yantadiruna faslal qadha." Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dari alam kubur, lalu mereka dikumpulkan dan digiring ke padang mahsyar, pada saat itu manusia berada di hari yang mencekam. Dikumpulkan semua makhluk Allah dari mulai makhluk yang pertama sampai makhluk yang paling terakhir dari umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pada hari yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kejadiannya. Dan mereka itu berdiri mengantri menanti dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu qiyaman arba'ina sanatan. Kata Nabi Muhammad, berdiri ngantrinya saja untuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala dimulai itu selama 40 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat kata ulama sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 40.000 tahun dikali satu harinya sama dengan 1000 tahun, maka penantian yang panjang ketika kita menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sakhisatan absaruhum, mata mereka itu memandang ke arah langit, yang tadiruna fasal qadha. Semua manusia dari umat yang pertama sampai yang terakhir semuanya menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai. Mengantinya saja bayangkan sampai 40.000 tahun hitungan akhirat. Bagaimana lama dan mencekamnya keadaan tersebut. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari, itu nanti di padang mahsyar itu matahari seukuran sepenggalah di atas kepala manusia. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, seandainya tangan seseorang itu dia angkat ke atas, maka matahari itu akan dia gapai. Saking dekatnya, betapa dahsyatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sedada. Semua tergantung amal ibadahnya semasa di dunia. Dan 40.000 tahun masa penantian itu, ketika itu diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW untuk memberikan yang namanya syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling mulia yang hanya khusus buat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam kitab Jalalaul Afham, syarah kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Said Ahmad Al-Marzuq yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Marhum Al-Muhaddis Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dikatakan di situ bahwasanya syafaat Rasulullah itu ada 5. Dan yang paling besar, yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung, syafaat yang Allah berikan khusus hanya buat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk semua makhluk yang ada di padang mahsyar, baik yang mereka beriman ataupun yang tidak beriman, untuk disegerakan proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala setelah lamanya penantian, setelah keadaan yang begitu mencekam, yang pada akhirnya dijadikanlah dan dimulailah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada saat di yaumul akhir, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, saksi itu akan didatangkan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti, ketika di hari perhitungan, maka lisan tidak akan bisa berucap dan berkata membela dirinya. Yang menjadi saksi adalah kedua tangan, kedua kakinya, dan saksi yang lain atas apa yang diperbuatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahin. Amin, amin, amin. Makasih banyak jazakallah khairnya. Namanya manusia punya salah ya jemaah ya. Kita nih punya salah. Kalau seandainya kita mau diadilin, ini deg-degannya udah luar biasa. 40.000 tahun nungguin deg-degan tuh kayak gimana ya. Matahari di atas kepala kita. Astagfirullahaladzim. Yuk sama-sama yuk kita mikir lagi yang mau buat kesalahan. Jangan sampai buat kesalahan supaya pertanggungjawaban kita gak berat. Nah, ini ada info menarik juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah.
rumah ya, bahwa tanggal 17 Agustus 2023 akan ada insya Allah tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapar festival. Yang mau lihat seperti apa keseruannya insya Allah nanti ya, ini dia selengkapnya. Buat jamaah, ada kabar menarik nih. Akan ada tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapor festival. Ajak semua keluarga, majelis taklimnya dan teman-temannya ke Transmart Graha Bintaro tanggal 17 Agustus dari jam 8 pagi sampai selesai. Buruan langsung daftar ya dengan scan barcode di bawah ini atau bisa langsung klik link pendaftarannya di bio Instagram @islamituindah_ttv. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema masa hukuman di akhirat. Dapat potongan juga nggak ya? Karena kan yang di dunia dapat diskon. Ya, ini nih masya Allah luar biasa, hari ini bagus banget temanya. Tapi sebelum kita bahas lanjut dengan guru-guru kita, saya akan kembali mengajak jamaah yang di rumah untuk melihat sebuah video tayangan lagi tentang tersangka penganiayaan sempat menangis di ruang sidang. Ini dia tayangannya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Kalau kita lihat sekarang ini dengan perkembangan teknologi ya, setiap sidang itu sekarang itu di online kan atau disiarkan di seluruh Indonesia bisa nonton. Berarti kan ini kan mohon izin Ustadz Ahmad Khan nih, ini kan di dunia aja udah dipermalukan untuk dipertontonkan oleh orang banyak gitu. Nah pertanyaan saya ini ada nih, kalau di akhirat nanti ini pada saat kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dunia, di pengadilan akhirat ini, apakah kita ini pribadi aja sendiri yang ngadep, apakah memang kita juga tetap dipermalukan, ditonton orang-orang banyak di padang mahsyar? Mau di penjelasannya, Fadl, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat itu akan diperlihatkan di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha yudnil mu'min fayadha'u kanafahu wa yasturuhu. Faqala ata'ribu dzambuk hadza? Faqala ata'ribu dzambuk hadza? Fara'a anna nafsahu qad halik. Faqala satartuka fid dunya wal an ghafartu laka al-yawm wala ubali. Di dalam hadis ini dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu mendekat kepada orang mukmin. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala Allah mendekat kepada orang mukmin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup orang mukmin tersebut dengan tirai Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan maha indah. Lalu kemudian Allah bertanya dengan berbisik kepada orang mukmin tersebut, apakah kamu ingat kamu pernah berbuat dosa ini? Apakah kamu ingat pernah berbuat dosa itu? Lalu kemudian hamba ini berkata, ya Rob, aku ingat dengan dosa yang aku perbuat. Dan ketika tatkala Allah melihat hamba mukmin tersebut dalam keadaan dirinya penuh dengan kebinasaan, dia merasa bahwa dirinya pasti akan hancur dan tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata kepada orang mukmin tersebut, wahai hambaku mukmin, ketahuilah bahwasanya dosa yang kau perbuat di dunia sudah aku tutup rapat-rapat, dan hari ini di pengadilanku aku telah ampuni semua kesalahanmu dan aku tidak akan pedulikan lagi. Maka dari hadis ini kata ulama, di akhirat itu nanti manusia itu terbagi dua, imam masturun au mafduhun. Ada orang-orang yang memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aib dan keburukannya, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang memang Allah dedahkan dan Allah perlihatkan aib keburukannya di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai azab siksa bagi mereka. Makanya kata ulama al-fadhihah asyadu minan nar. Sebagian ulama mengatakan dipermalukan di hadapan semua makhluk di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai makhluk yang pertama sampai yang paling terakhir dari umat Nabi Muhammad, itu lebih dahsyat daripada siksa neraka, padahal neraka lebih dahsyat daripada itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya yaumul hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan perhitungan hisab di akhir nanti itu terbagi menjadi dua kata ulama. Yang pertama adalah pengertian secara umum yang disebut dengan hisab
adalah nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai yang terakhir akan ditampakkan amal-amal mereka dengan lembaran-lembaran dari buku catatan amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Itu yang pengertian umum pertama. Lalu kemudian yang kedua, rincian keduanya, pengertian secara khusus, maka setiap buku lembaran amal dari setiap hamba akan ditampakkan kepada diri mereka masing-masing. Makanya di dalam Quran Allah katakan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca olehmu buku amalanmu, cukup bagi kamu menjadi saksi dari apa yang kamu perbuat di dunia. Nah, ini pengertian yang kedua. Tetapi pengertian yang berikutnya kata ulama, ada yang dinamakan dengan munaqasyah. Nah, kalau yang tadi tuh yang disuruh lihat sendiri, dirahasiain sama Allah, tidak dikasih lihat kepada siapapun, ini yang masuk kategori hisaban yasiro, yaitu hisab yang ringan buat orang mukmin yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih dahsyat, pengertian yang kedua kata ulama adalah munaqasyah. Apa itu munaqasyah? Orang-orang yang mereka itu berdebat ketika Allah perlihatkan keburukannya, Allah perlihatkan dosanya, Allah tanya, betul gak kamu melakukan dosa ini? Dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengakui kesalahan dan dosanya, maka mereka dihisab dengan diperhitungkan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, sedetil-detilnya, dan diperlihatkan di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan dengan munaqasyah, sebagaimana diterangkan oleh ulama di dalam kitab Ma'arijul Qabul lil Imam Al-Hakami rahimahullahu taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan taubat sebelum kita meninggal dunia, taubatan nasuha, sehingga nanti Allah tutup rapat-rapat aib keburukan kita. Dan orang yang suka menutup aib keburukan orang di dunia, nanti Allah tutup aibnya di akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran ya. Ini buat para netizen yang suka nyinyir nih, sekarang udah ya stop tangannya ya. Jangan ketik-ketik sembarangan, ini Masya Allah luar biasa. Pengadilan Allah ini bikin kita malu nanti akhirnya, nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah ya. Kita ini banyak gak menduga di dunia ini. Kita lihat kejadian si A, oh tiba-tiba udah dibebaskan. Si B, oh kok tiba-tiba hukumannya jadi ringan. Padahal apa yang dilakukan ini benar-benar sangat merugikan orang, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nah ini pasti orang mikir macam-macam. Wah ini bayar nih. Wah ini ada yang bantu orang dalam nih. Padahal di Al-Quran nih, mohon izin Ustaz Syam ya, sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa mau jabatannya apa segala macam, kalau memang dia membantu keputusan yang tidak baik, pasti akan ada konsekuensinya nanti. Mohon izin penjelasannya, fadhol silakan Ustaz. Baik, tabi guru-guruku serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 89 sampai ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
يتذكرون. Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita semua tentang keadaan hari kiamat. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim, akan dihadirkan saksi-saksi untuk manusia di hari kiamat nanti. Wajibna bika ala haula'i syahida, wajibna bika syahidan ala haula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Siapa yang berani berbohong dan siapa yang berani mendustai perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran semuanya. Tidak mungkin Rasulullah akan berbohong, maka Nabi akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, dan juga Al-Qur'an ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin, kaum mukminin untuk berlaku adil. Bukankah seorang yang mendapatkan lindungan ataupun naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala? Nomor satu yang paling pertama yang Allah sebutkan dan Nabi SAW sebutkan adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di sini mencakup seluruh aspek. Ada pemimpin yang tertinggi, ada pemimpin yang di bawahnya lagi. Bahkan ada seorang pemimpin keluarga, bahkan seorang ibu adalah pemimpin bagi keluarganya juga, dan seorang anak adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka mereka semua dimintai untuk berlaku adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hakim, bagi seorang imam yang mengadili dengan cara tidak adil ataupun zalim, maka dalam kitab Al-Kabair disebutkan hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Yang di surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan mengadili dengan kebenaran tersebut. Tapi 2 orang lagi di neraka, 1 yang tahu kebenaran lalu sengaja menyalahi kebenaran tersebut. Yang kedua, dia tahu kebenaran tapi tidak mengadili dengan ilmu. Artinya sebenarnya dia bisa mengadili dengan seadil-adilnya, tapi dia masa bodoh dengan ilmunya. Dia tidak mau tahu kebenarannya. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang acuh, dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang acuh dengan urusan orang lain sedangkan dia mampu untuk mengadilinya, berlaku adil kepada mereka, maka Allah pun akan acuh kepadanya. Allah tidak peduli dengan kehidupan dunianya, Allah tidak peduli lagi dengan kehidupannya. Maka jangan heran ketika seorang berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah lagi tidak peduli kepadanya. Jangankan berbuat zalim kepada orang tersebut, tidak peduli saja dengan urusan orang, sehingga menutup mata dengan kasus yang ada, menutup mata, menutup telinganya dengan kebenaran yang ada, pura-pura nggak tahu aja deh. Itu pun Allah Subhanahu wa taala akan pura-pura nggak tahu dengan urusannya di dunia. Allah lihat, Allah tahu dia sedang susah, tapi Allah tidak peduli lagi dengannya. Allah tahu dia sedang sakit, tapi Allah tidak peduli lagi dengannya. Kenapa? Dia tidak peduli dengan kebenaran yang ada. Wallahu taala alam. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini ya, na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini kita tuh benar-benar harus hati-hati banget ya, karena kita banyak banget ngelihat hal-hal yang ya mohon maaf gitu ya, akhirnya segala sesuatu itu bisa dibeli gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih, mungkin buat Ustadz Maulana mau izin nih jawab ya. Jadi kalau kayak kita ngelakuin kesalahan di dunia nih, Ketika melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan di dunia. Jangan pakai kita dong. Iya. Ketika melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan di dunia, terus dilakukan atau mungkin di sini sudah dihukum di dunia. Udah dihukum di dunia. Ada yang mungkin di penjara, ada yang mungkin sudah bertaubat gitu. Ya. Apakah nanti di akhirat ini akan muncul kembali kesalahan kita, atau justru dapat diskon potongan potongan hukuman, bahkan dihapuskan? Ya. Mohon izin penjelasannya. Sebenarnya ada 2 pendapat mengenai ini. Apakah orang yang sudah dihukum di dunia tidak dapat lagi hukuman di akhirat? Pendapat yang pertama mengatakan sudah tidak. Sudah tidak, tapi pakai syarat harus melakukan qisas. Ketika qisas sudah ditegakkan, syariat Islam sudah ditegakkan atas kesalahan yang dilakukan, hukuman itu, maka dia aman. Yang kedua, menghukum tidak sesuai dengan aturan syariat, maka dia akan tetap akan dapat hukuman. Nah, dari sini kita bisa dapat pembelajaran, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada hak manusia, ada hak Allah. Hak Allah sudah terpenuhi mengikuti syariat, tapi tunggu dulu, apakah hak manusia diselesaikan?
Maka harus Masya dua-duanya. Allah. Jadi yang paling berat itu adalah pada saat kita melakukan kesalahan kepada manusia. Ya. Kalau kesalahan sama Allah, Allah bisa maafin. Kalau sudah minta ampun, aman. Aman. Tapi kalau belum minta maaf, Hablum minan nas yang bahaya, Masya Allah, luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yuk sama-sama sekarang kita waktunya membacakan pertanyaan yang masuk ya. Langsung aja kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja saya bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Khan. Wah langsung ditodong nih. Apakah nanti di akhirat ya kita dapat mendatangkan saksi-saksi yang bisa memberikan keringanan hukuman di kita di akhirat. Jadi masa hukuman kita bisa dipotong sama Allah. Nah ini bagaimana nih jawabannya nih Ustadz Ahmad Khan? Mohon izin, fadal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan saksi-saksi yang mampu memberikan keringanan atas hukuman kita kelak di pengadilan Allah? Maka jamaah perlu ketahui bahwasanya kita tidak perlu repot-repot untuk mendatangkan saksi. Karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Segala sesuatunya Allah katakan dalam Al-Quran, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu apapun dari amal perbuatan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yang kecil ataupun yang besar, semuanya akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nggak usah khawatir, nggak perlu kita cari saksi. Allah siapin saksi buat kita. Sebagaimana ulama di dalam kitab menjelaskan, ada 6 saksi yang akan menjadi saksi setiap manusia nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan saksinya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Bahwa akan datang nanti bersama setiap manusia itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala malaikat yang mengiringi dia ke padang mahsyar untuk kumpul di pengadilan Allah, dan malaikat yang menjadi saksi dia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuat dari amal kebaikan dan amal keburukan. Yang kedua, saksi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul. Dan Rasul ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh Ustadz Sam ayatnya, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan, bahwasanya nanti dari setiap umat itu akan didatangkan Rasul sebagai saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah para nabi. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Said Al-Khudri, Nabi Nuh nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, juga nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, "Sudahkah kalian menyampaikan syariat, mengajarkan kepada umat kalian tentang mengenal Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Maka dikatakan, "Ya." Siapa saksinya? Nabi Muhammad dan juga umat-umatnya. Lalu kemudian yang keempat yang menjadi saksi di pengadilan Allah adalah buminya Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti di pengadilan Allah bumi akan menjadi saksi tentang apa yang kita perbuat. Lalu kemudian yang kelima, yang saksi yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anggota tubuh kita. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di hari kiamat lisan itu akan berbicara menjadi saksi, tangan, kaki semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba. Dan yang terakhir yang keenam yang menjadi saksi di akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, bacalah olehmu buku amalanmu. Lihat di situ, cukuplah bagi kamu menjadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Jawabannya panjang nih dan dahsyat ini, Masya Allah. Buat yang bertanya mudah-mudahan puas ya, sudah dijawab sama guru kita. Dan juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya kembali ingatkan lagi informasi menarik untuk tanggal 17 Agustus 2023. Insya Allah Islam itu indah akan ada tablik akbar. Wah, tablik akbar Islam itu indah dan juga bikin lapar festival. Mau lihat seperti apa kira-kira gambarannya? Yuk sama-sama kita saksikan lagi. Ini dia videonya. Buat jamaah, ada kabar menarik nih. Akan ada tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapor festival. Ajak semua keluarga, majelis taklimnya dan teman-temannya ke Transmart Graha Bintaro tanggal 17 Agustus dari jam 8 pagi sampai selesai. Buruan langsung daftar ya dengan scan barcode di bawah ini, atau bisa langsung klik link pendaftarannya di bio Instagram @islamituindah_ttv. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah
Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah Islami Tinda yang di rumah, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang lagi nonton ya. Ini penting banget hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah masa hukuman di akhirat dapat potongan juga nggak ya, kayak yang di dunia gitu ya. Ini masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini, masya Allah dirahmati Allah ya. Kalau di dunia ini ada yang namanya orang kalau ngelakuin kesalahan atau mungkin udah dihukum, terus dia dapat remisi. Wah, berarti potongan hukuman. Nah, pertanyaannya, kalau di akhirat itu ada nggak yang namanya remisi itu? Wah, potongan hukuman. Atau mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkannya? Atau bagaimana? Kita minta penjelasannya dari guru kita kembali, Ustadz Ahmad Khan. Fadol, Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di akhirat ada keringanan hukum atau remisi? Dijelaskan di dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah. Ada satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi Muhammad, adunubu thalathah, bahwasanya dosa itu terbagi 3. Dzambun la yughfar wa huwa syirku billah. Yang pertama, dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada remisi di dalam orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, wa dzambun yughfar fama bainal abdi wa rabbih. Dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada dosa syirik. Maka itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada keringanan dari dosa tersebut dan ada hukuman yang Allah berikan dan ampunan dari dosa tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, dzambun yujaza bihi sahibuhu. Perbuatan dosa yang dia tidak akan dapat ampunan Allah sebelum terjadi penyelesaian dengan hamba Allah yang lain. Apa ini? Dzulmun nas ba'dhum ba'dhan, yaitu perbuatan kezaliman orang lain terhadap orang lain, ya. Dari seorang hamba kepada orang lain, ya, antara satu dengan yang lainnya, kezaliman inilah yang tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada penyelesaian dengan hamba tersebut. Kalau dia memang meridhoinya, memaafkannya di dunia, maka dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak mendapatkan maaf dan ridhonya di dunia dari orang yang pernah dizalimi, maka akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kebaikan dari orang yang pernah menzaliminya kepada orang yang terzalimi. Tetapi kalau orang yang menzaliminya ternyata tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang terzolimi dilimpahkan kepada orang yang menzoliminya, faturiha finnar, dan akhirnya dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu terbagi 3 itu. Termasuk golongan yang manakah dosa yang kita kerjakan? Mudah-mudahan termasuk golongan dosa-dosa yang ringan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab Arba'in Nawawi di dalam hadis ke-42, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hambaku, seandainya engkau datang kepada aku dengan berdoa memohon ampun kepadaku, aku ampunkan semua kesalahan dan dosamu dan aku tidak peduli kenapa engkau melakukannya. Wahai manusia," kata Allah, "seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa setinggi langit, lalu engkau datang kepadaku beristighfar mohon ampun, aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli kenapa engkau mengerjakannya. Wahai manusia," kata Allah, "seandainya engkau membawa dosa sepenuh bumi dan engkau datang kepadaku bertaubat sebelum engkau wafat dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku ampuni semua kesalahanmu dan aku datangkan ampunan juga sepenuh bumi," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, jangan melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, dan seandainya kita terjerumus untuk melakukannya, ketahuilah hakullah mabniun alal musamaha wa hakul adami mabniun alal musyahah. Haknya Allah, dosa hamba dengan Allah itu ada ampunannya, tetapi dosa antar sesama itu ada penyelesaiannya dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa. Betul. Karena tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau terus ditimpa dengan istighfar.
istighfar. Oh, pokoknya intinya jangan meremehkan dosa. Cuma segini doang paling hukumannya begini. Nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Orang mukmin kata Nabi ketika melihat dosa itu seperti melihat gunung yang ada di atasnya yang ingin menimpa dia. Tapi orang fajir, orang ahli maksiat melihat dosa itu seperti lalat yang ada di hadapannya. Biasa aja. Ya. Aduh, makasih banyak Ustaz Ahmad Khan atas penjelasannya. Jamaah. Nah ini ya, kalau kita bicara masalah tentang hukuman di dunia, biasanya kalau misalnya kita akhir sidang kita ngelihat nih hakim ketok palu, tok tok tok, Haji Muhammad Nur Maulana karena belum menikah kembali maka diputuskan untuk puasa sunnah Senin Kamis Setiap hari dong, setiap hari. Setiap hari ya, setiap hari ada yang protes. Ya, tapi katanya Ustaz Syam, kalau di akhirat nanti keputusan pengadilan itu katanya dikalungkan di leher-leher kita. Itu maksudnya kayak gimana tuh Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, Fadol. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang dimuliakan Allah, jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya kembali surah Al-Isra ayat 14 ataupun dimulai daripada ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Al-Quran surah Al-Isra atau biasa juga disebut surah Bani Israel ayat 13, 14 sampai dengan ayat 15. Ditanyakan bahwa di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti maka seseorang akan dikalungkan baginya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dikalungkan di setiap leher-leher manusia tersebut. Wa kulla insan, apa yang dimaksud dikalungkan di sini? Bahwasanya setiap anak pun keluar daripada rahim ibunya ketika dilahirkan mereka sudah mengalungi catatan amalnya masing-masing. Artinya mereka keluar dalam keadaan mengalungkan daripada catatan amal yang masih kosong. Lalu setelah mereka mukallaf nanti, setelah mereka baligh nanti, dibebani tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah berisi catatan-catatan baginya. Bahkan bagi anak kecil sudah ditulis catatan-catatan kebaikan bagi dirinya yang akan diberikan kepada orang tuanya, orang yang mendidiknya. Lalu setelah mereka balik akan dipenuhi catatan tersebut, antara catatan kebaikan ataupun catatan keburukan. Dan ini akan dibawa dengan berbentuk dikalungkan baginya sampai hari kiamat kelak. Hingga nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, Iqra kitabak, bacalah kitabmu sendiri. Kitab yang engkau kalungkan, kitab yang engkau bawa kemana-mana, sehari-hari engkau sendiri yang mengisinya. Dalam penafsiran ataupun penjelasan ulama, para mufassir mengatakan kenapa disebutkan bahwasanya baca kitabmu sendiri, karena manusia, mereka sendiri yang akan membacanya. Dan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak pernah menzalimi daripada hambanya. Artinya semua catatan itu engkau catat sendiri, semua catatan itu engkau yang tulis sendiri.
Engkau yang mengerjakannya sendiri, sekarang baca sendiri. Apakah ada yang engkau sangkal? Tentu saja kita sebagai manusia biasa tidak bisa menyangkal itu semua, karena kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang memenuhi catatan amal tersebut. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, dan cukup sekali daripada bagi manusia catatan amal tersebut. Maka subhanallah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratan wizra ukhra. Disebutkan bahwasanya siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan petunjuk pada diri mereka sendiri. Berarti kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi catatan amal tersebut, dengan mengisinya dengan amal kebaikan, sehingga membacanya dengan bangga di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan seluruh manusia. Allahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita nih lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang lagi menyaksikan Setia Islam itu indah. Nah, ini kalau di dunia ini, pengadilan dunia ini ada yang namanya kalau kita nggak puas dengan keputusan hakim, nggak bisa Pak Hakim. Kalau gitu saya minta naik banding. Wah, ini Ustaz Maulana mohon izin. Kalau di pengadilan akhirat gimana Ustaz Maulana? Bisa nggak naik banding? Ada nggak protes nanti di hari kemudian? Jawabannya ada. Yang pertama, manusia mau protes kepada siapa? Sementara tubuhnya jadi saksi. Tangannya, matanya, kakinya, semua jadi saksi. Namun dalam hal protes ini bukan protesnya kepada Allah, tapi protesnya kepada sesamanya. Ada namanya orang yang muflis, orang bangkrut. Ya Allah, aku tidak setuju dia masuk surga. Dia sudah menyakiti hatiku. Nah, itu. Ya Allah, dia anak menuntut orang tuanya. Jadi ada penuntutan. Ya Allah, dia tidak pernah ngajarin aku ngaji, tidak pernah ngajarin aku agama. Ada juga protes satu lagi. Manusia akan protes kepada syaitan. Iblis, gara-gara kau iblis saya berbuat dosa. Kata iblis, saya kan cuma goda, tapi kau yang lakukan. Ah, itu. Saya kan cuma kode gitu ya. Ada iblis ngomong gitu ya. Saya kan cuma kode gitu. Kode aja itu. Kode. Makasih banyak Ustaz Maulana. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Jamaah, kalau yang namanya manusia ini terjerat kesalahan, kalau zaman sekarang kita lihat di infotainment, wah langsung tuh turun semua. Wah, lawyer yang ngetop, makin lawyernya ngetop, makin bisa beres masalah. Wah, ini Masya Allah. Ustaz Ahmad kan izin. Nanti katanya di akhirat ini, katanya di pengadilan Allah ini akan muncul satu sosok ya, satu sosok ini yang luar biasa, yang akan menjadi pembela kita semua nih Masya Allah, terutama umat muslim ya, bahkan bisa membebaskan segala tuntutan yang kita dapatkan. Ini mau dijawab penjelasannya, siapakah orang itu? Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan membela kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah? Dijelaskan di dalam hadis yang panjang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterangkan, ini hadis datang dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, diriwayatkan bahwasanya ketika manusia bangkit dari kubur, mereka mau meletakkan kaki itu, mereka bingung meletakkan kakinya di mana, karena di bawah kakinya sudah bertumpuk-tumpuk jutaan kaki orang. Lalu kemudian mereka berjalan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan mereka semasa di dunia, dalam keadaan yang berbeda-beda tergantung amal ibadah dan dosa mereka. Lalu kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang pengadilan Allah Subhanahu wa taala, diputuskan suatu ketetapan hukum, maka pada saat itu semua umat mereka mencekam, meminta pertolongan. Kepada siapa mereka meminta pertolongan syafaat? Maka di antara mereka ada yang berkata, mari kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Maka semua berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Sampai Nabi Adam bilang nafsi. Ya, berangkatlah kalian kepada Nabi Nuh. Maka datang kepada Nabi Nuh. Lalu kemudian diminta syafaat. Lalu kemudian ketika itu dia berkata nafsi. Berangkatlah kalian kepada Nabi Ibrahim. Berangkat kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun enggan memberikan pertolongan. Berangkat mereka kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk berangkat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa berkata, idhabu ila Muhammadin, berangkatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Pada saat sampai kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW berkata, analaha, aku yang akan memberi kalian syafaat pertolongan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan pujian yang tidak pernah diwahyukan sebelumnya kepada nabi-nabi
Nabi sebelum baginda Rasul Nabi Muhammad. Ketika itu ada seruan, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'to, minta apa yang kau pengen bakal dikabulkan, wa qul yusma, berucap kau akan didengar ucapannya, isfa'tu syafa, beri syafaat maka engkau diizinkan untuk memberi syafaat kepada hamba-hambamu daripada hamba-hambaku dari umatmu. Maka Nabi Muhammad meminta syafaat untuk umatnya, akhirnya umatnya dimasukkan tanpa hisab ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian dari umatnya Nabi ke surga, sebagian ada yang ke neraka karena diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Tetapi enggak sampai di situ. Nabi tetap perjuangin dari umatnya Nabi yang di neraka untuk semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sujud lagi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bilang, "Silahkan wahai kekasihku Muhammad, keluarkan dari dalam neraka siapa saja dari umatmu yang di dalam hatinya ada iman kepadaku walaupun sebutir biji sawi, masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Itulah cinta dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umat Muhammad. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu Indah. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja nih ya, pertanyaan yang pertama nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah emang bener ya, ukuran timbangan pengadilan Allah itu sebesar langit dan bumi ya Ustadz ya katanya. Wah emang benar maksudnya gitu mungkin ya. Dan adakah doa agar kelak catatan amal kita bisa baik nanti di pengadilan Allah? Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam nih, mohon izin dijawab nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami dimuliakan Allah, Ustaz Maulana, Ustaz Khan, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah pengadilan Allah itu sangat besar? Jadi kalau kebesaran Allah kita nggak bisa ukur dengan mata manusia. Kita ngukur bumi ini aja kita nggak sanggup gitu. Maka subhanallah, katakan saja bahwa pengadilan Allah itu sangat agung, sangat besar yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan kita cukup untuk mengimaninya. Tapi kita akan menjawab pertanyaan yang kedua bahwasanya apakah ada doa agar kelak catatan amal kita bisa baik di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan bahwa Ibunda Aisyah pernah mendengar daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hasibni, hisablah aku dengan hisab yasira, hisab yang mudah. Maka bertanyalah Ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisab yang mudah seperti apa ya Rasulullah? Maka setiap manusia, kata Nabi SAW, akan datang dengan catatan amalnya masing-masing. Bahwa dikatakan juga ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhahuma, tahukah engkau tentang apa itu an-najwa? Yaitu bisikan-bisikan. Maka orang itu Ibnu Umar pun menjawab daripada orang tersebut bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada manusia, apakah engkau melakukan ini? Iya ya Allah. Apakah engkau melakukan ini? Iya ya Allah. Tapi engkau telah datang kepadaku dengan memohon ampunan kepadaku, dan di dunia aku tutup daripada aibmu itu, dan di akhirat ini sekarang ini aku hapuskan daripada kesalahan-kesalahanmu itu. Itu artinya kita jangan sampai mengumbar daripada kesalahan kita, karena Allah sudah tutup kesalahan kita di dunia, dan berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini yang berdoa Nabi loh, Rasulullah SAW. Tentu saja tidak ada catatan amal buruknya, tapi Nabi tetap berdoa hisab yasira, memohon daripada hisab yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengadilan yang sangat lama durasinya, dengan pengadilan yang sangat panjang durasinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hisab tersebut, karena tidak ada satupun manusia yang lolos daripada hisab ini. Maka yang diminta adalah hisab yasira, hisab yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, di dunia kau sudah tutupi aibku, maka di akhirat nanti jangan kau umbar kepada di hadapan seluruh manusia. Maka di hadapan seluruh manusia nanti Allah yang kumohon adalah ampunilah segala dosaku, dan itu juga dijanjikan oleh baginda Nabi SAW bagi orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nanti dicatatkan di sosial media Islam itu ini. Masya Allah, terima kasih banyak, jazakallah khair. Kita masuk lagi ke pertanyaan
yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah nanti katanya orang tua dan anak bisa saling tuntut ya di pengadilan Allah? Kenapa bisa saling menuntut ya Ustadz? Saya takut soalnya saya sama ayah saya tuh selalu debat terus, berantem terus. Soalnya saya selalu dipaksa ikut kemauannya. Nah ini bagaimana nih penjelasannya guru kita Ustadz Ahmad Khan? Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan ada tuntutan dari orang tua terhadap anaknya atau dari anak terhadap orang tuanya? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki hubungan dekat, apakah itu hubungan kandung keluarga ataupun hubungan kerabat persaudaraan, maka nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali persaudaraan dan persahabatan orang-orang yang bertakwa yang semata-mata itu terjalin karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menjelaskan al-walid mas'ulun biwaladihi wa walad mas'ulun biwalidihi. Nanti di hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala setiap orang tua akan dituntut oleh anaknya dan setiap anak juga akan dituntut oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu akan dituntut oleh anaknya. Kenapa? Karena orang tua punya kewajiban di dunia. Kata Nabi Muhammad, di antara haknya seorang anak dari orang tuanya, yang pertama an yuhsina ismahu wa adabahu. Hendaknya orang tua itu mengajarkan dia adab dan memberi nama yang baik. Yang kedua wa yu'allimahul kitabata, mengajarkan anaknya baca dan tulis. Ajarkan pendidikan agama, kenalkan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, bimbing ke jalan syariat. Lalu yang ketiga wa yuzawijahu idza balak, nikahkan anaknya ketika sudah masuk usia balik dan sudah ada jodohnya. Maka ini yang akan dituntut oleh anak kepada orang tuanya. Begitu juga orang tua akan menuntut kepada anak bil birri wa suhbati adabin, dengan ketaatan anak kepada orang tua dan juga adab kepada orang tuanya. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah buat jamaah Islam Tinda, waktu kita mendengarkan sedikit kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustadz Syam. Fadhal Ustadz. Amalan yang bisa meringankan di hari kemudian. Ketahuilah seluruh amalan-amalan itu akan diminta oleh Allah. Mana salatnya, mana puasanya, mana zakatnya, mana hajinya, diminta. Dan ternyata sudah di store semua. Yang tersisa dari diri kita adalah dosa. Dan dosa-dosa itulah yang akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Ingat, amalan yang di store kalau kurang maka dicarilah ibadah sunnahnya. Kalau tidak cukup itulah yang dia akan ditutupin. Dan kita butuh syafaat dari Rasulullah. Syafaat inilah yang kita butuhkan di saat itu. Dan syafaat daripada apa? Amal ibadah kita. Kita pernah melakukan ini, kita pernah melakukan ini. Inilah yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh ridhanya Allah, ridhanya Allah, ridhanya Allah. Maka raihlah ridha Allah. Lakukanlah amal perbuatan hanya karena Allah dan mengharap atas ridha Allah. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya